makin lama makin kenceng. Aneh itu, aneh. Makin lama makin kenceng, seakan-akan nih serasa nyawa itu mau copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kampung Singoperan TV dengan topik terbaru kita, yaitu ngobrol peka. Nah, di video kali ini ditemenin sama saudaraku ya, saudaraku yang emang kacil wis rada edan. Ya, siapa sih namanya? Ya, kita kenalan dulu. Perkenalkan, siapa namanya? Nama saya Bagas Dwi Saputra, bisa disingkat dengan BGS ataupun BDS. Tanda ada dia. Nah, mungkin pembahasan di malam kali ini tuh kita mau ngebahas sebuah topik yang mungkin cukup menarik ya. Ini menjadi sebuah pertentangan ya. Ini mau banyak orang yang berpikir ini itu adalah hal mistis dan hal medis ya. Itu tergantung dari persepsinya masing-masing. Kita kembali ke opininya masing-masing, mau percaya di medisnya atau di apa tadi di mistisnya ya, di situ. Nah di sini saya kenapa mengajak dia, karena dia ini yang sering mengalami kejadian tersebut. Kejadian apa sih? Kalau mau tahu kejadian apa yang sering dialamin, yaitu jangan skip video ini, tonton terus sampai akhir biar kalian paham nih, karena dia memang orang yang ngalamin. Nah, kejadian itu adalah apa namanya? Kejadiannya apa namanya? Namanya apa aja? Namanya kalau orang Jawa itu ngomongnya tindian. Tindian ya, ketindian. Ya, tapi kalau Indonesianya apa ya? Mudeng ketepan. Ketindihan ya, apa ya? Ketepan. Ya ketindian itu. Ya tindian ya? Iya, ketindian itu. Kalau cara Jawanya kan ketempan, ketempatan. Ya ketindian. Yo, ke. Tindian. Nah, gitu. Sekarang mulai tindian. Tindian. Nah, di sini dia akan mau cerita nih, pengalaman dia itu pas ketindian itu seperti apa. Ya, coba ceritain dong. Oke, guys, gini, pada waktu itu malam hari, biasanya itu malam hari. Pernah tuh sekali itu pada siang hari, tapi kebanyakan malamnya sih, nggak tahu sih. Tapi itu dari kepercayaan masing-masing ya, mungkin ya, entah dari mistis ataupun medis ya. Ketindian itu gimana ya, rasanya itu nggak enak ya, kayak serasa tuh seperti ya jenenge ketindian ya wes ketindian, tangan semua dan sekujur tubuh itu kaku, kayak orang mati rasa, tapi bukan mati rasa, itu kayak ada beban tersendiri di dalam tubuh. Itu seperti ya, apa ya, kalau diceritain sih agak susah juga ini, karena memang itu suatu ya gimana ya, konyol maksudnya. Gini, mungkin pernah ya beberapa orang, buat kalian pernah ngerasain ketindian. Yang pertama kali mungkin di kupingnya itu suara zeng apaan? Suara zeng. Pokoknya zeng. Kayak gini seakan-akan kayak kelebunan suara kayak angin masuk gitu enggak? Ya, enggak, bukan angin masuk, beda lah. Kalau angin masuk kan ya semua orang pada tahu, tapi kan ini seakan-akan ini ada kode-kodenya. Ada kode-kode. Oh, kalau denger kayak gini nih tandanya mau tindian gitu. Oh iya, karena saking seringnya saya itu ketindian, pasti itu kode-kode rahasianya mungkin ya. Kode rahasia medisnya atau si setannya. Sebuah pertanda ya, kalau dia mau ngalamin yang namanya gejala ketindian itu, terus ada fenomena yang dia kayak denger suara zeng kayak gitu. Zeng di kuping. Lama-lama itu pertama lambat. Makin lama itu makin cepat dan makin terasa suatu apa ya, zengnya itu gede. Zengnya gede. Zung. Oh, semakin kenceng ya. Apa namanya, temponya itu makin kenceng gitu loh. Kenceng dan semakin suaranya itu makin besar. Nah, ketika itu, setelah itu langsung sekujur tubuh saya itu terasa seperti ketindian. Itu satu jempol aja, satu jari aja digerakin juga nggak bisa. Gua nggak tahu itu rasanya. Itu ketindian tuh
emang pressure, maksudnya tekanan di dalam tubuh itu emang segitu aja apa makin lama makin kenceng atau gimana? Ini makin lama makin kenceng. Hmm. Aneh itu, aneh. Makin lama makin kenceng, seakan-akan nih serasa nyawa itu mau copot. Nyawa mau copot. Iya emang kayak gitu, serasa nyawa itu kayak mau keluar dari jasad. Pada waktu itu ya namanya hal yang pertama itu takut. Saya rasa takut itu karena dalam benak saya itu wah ini dajjal kali ya. Pertama itu. Tapi lama kelamaan saking seringnya saya mengalami kejadian di situ, aku udah terbiasa lah. Jadi kalau ada kode-kode itu mulai lagi zeng, saya udah bangun dulu, menata kamar dan tempat tidur yang supaya tidak terjadi zengnya. Seperti itu. Dan ini nih yang dialamin kan kayak gini nih. Tindian itu kalau misalkan kamu diemin seperti apa, terus misalkan kamu lawan tuh seperti apa? Ya kalau didiemin itu serasa kayak ya itu tadi kayak copot, nyawanya kan mau copot. Tetapi kalau dilawan itu berat banget, menggerakkan satu jempol atau satu tangan. Jangankan satu tangan, satu jari pun saja itu udah sulit sekali. Itu udah sulit sekali. Ibaratnya itu kayak ditekan, raganya itu kayak ditekan sekali, kayak ditekan seperti ini. Nah kita itu berusaha untuk menghindarinya. Tapi nggak pernah itu. Ya mungkin seseorang ya kalau ketindihan dia biasanya bersuara. Nah itu seperti itu. Tapi saya itu mau berucap seperti itu tidak bisa. Itu seakan-akan itu kayak apa ya, mau berteriak tolong. Dalam benak itu sudah seperti itu. Tetapi ketika apa dalam suara realnya kemungkinan padahal itu udah dalam apa dalam ekspektasinya itu kamu udah teriak ya, udah teriak minta tolong gitu. Minta tolong. Tapi di dunia nyatanya realitanya itu cuma kayak ayam kecekik gitu. Ya, memang kayak ayam kecekik. Nah, teman-teman yang ngalamin bisa komen di bawah. Ya pasti ya adalah. Tapi kan ada dari situ kan aku pernah itu cari di internet ya, searching gitu kan. Itu ya ada dua persepsi orang sih, antara mistis dan medis. Yang pertama mistis dulu dah, kita bedah ya. Untuk mistis di sini kan kayaknya ya mungkin kita habis keluar ataupun main kesambet gitu ya, kesambet di tempat gitu. Ya enggak sih, bukan kesambet namanya, tapi kita tuh habis keluar tuh harusnya kita cuci tangan, cuci kaki kan. Iya namanya kesambet, ada yang ikut. Ya, mungkin ada yang ikut itu. Terus ketika kalau di itu ya di apa namanya di mistis ya goib gitu ya. Goib seperti itu kan kata apa di internet itu kan ada yang nindihin gitu. Ada yang nunggangin gitu. Ya. Tetapi kan aku sih pernah sampai sebel karena memang aku dulunya itu karena takut ya pertama kalinya. Terus ketindihan pertama itu saya lawan. Ya saya hajar, nggak tahu darah yang gua hajar. Darah orang bego. Gini. Ya, saking udah bebas kan, serasa udah bebas kan biasanya kan kalau orang itu yang megangin kan masih di situ tuh. Kalau udah lepas lah saya pukul. Nah ini kan orang nggak kelihatan, saya rasa ada ketindihan ya udah aku pukul darahnya. Ya nggak ada apa-apanya. Itu menurut mistis ya. Mistis. Tapi kalau menurut medis, saya baca itu tekanan darah, sarafnya itu terhenti, saraf otaknya itu sampai seluruh itu terhenti. Mungkin ekspektasi saya sendiri itu kayak darahnya itu terhenti, mati ya. Kalau setahu aku sih gini ya, kayak itu kayaknya apa namanya sensor penggerak. Enggak di otak itu kita tuh kayak enggak sarafnya itu enggak jalan, maksudnya enggak belum connect gitu loh. Belum connect, bener. Belum connect. Tapi aku pernah ngalamin enggak ditindin sih, serasa lumpuh semua, sekujur tubuh itu lumpuh ya, yang cuma bisa gerakin mata doang. Ya. Waktu itu aku tidur enggak di posisi yang miring atau gimana, aku cuma terlentang aja kan. Tidur gitu terlentang, bangun aku ngerasain sekujur badan lumpuh gitu. Serasa aku tuh nggak bisa ngerasain badan, tangan semua nggak bisa dirasain, cuma bisa
gerak matanya doang sama sambil mikir gitu. Ini kenapa ya? Mikir ini Kenapa loh. ya? Tuh. Badan gua mana gitu kan. Badanku mana nih? Terus aku berusaha dalam otak itu kayak ngegerakin tangan, padahal tuh udah nggak ngerasain tangan ya. Terus aku ngelirik tangan tuh, tangannya gerak kayak gini. Tapi itu nggak bisa ngerasain kalau kita tuh gerak loh. Ya mungkin aku pernah juga, tetapi sebelah cuma satu tangan sih. Itu karena memang tak tindih dewe, kentepan dewe. Jadi memang apa dasarnya tekanan darah. Kayak itu kan karena ada ada tubuh. karena darahnya kan terhambat. Kalau aku kan terlentang, nggak ada sama sekali. Jadi intinya kan Paling itu kan. ada perbedaan dua versi. Yang di versinya yang tindian itu si otak itu udah merintahin, tapi si sensor motorik buat ngerakinya itu belum jalan. Jalan itu. Terus kalau yang aku alamin kebalikannya, otak itu udah merintah, tapi ininya nggak mau nerima. Fungsinya sensornya itu rusak kali. Ya buat yang lebih tahu tentang dunia saraf ya mungkin bisa kasih komentar di bawah, karena bener. kita memang nggak tahu Nggak tahu juga. dunia apa namanya di spesialisnya itunya ya. Benar. Tapi kan kebanyakan orang itu biasa menyangkutkan ke mistis. Ya karena emang Mistis. mereka emang nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu yang sebenarnya seperti apa, karena ya emang ada dua opini itu tadi. Antara mistis dan medis. Jadi ya di obrolan pokok kali ini kita nggak ada kesimpulan sama sekali, cuma kita ya ngasih apa apa ya Cerita. ya kita cerita kalau dia ini sharing. manusia yang sering ngalamin tindian. Tindian hampir sering. Gitu. Kalau aku sih cuma sekali itu lumpuh semua sekujur tubuh, lumpuh, nggak bisa digerakin, udah itu aja. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kalau misalkan ngalamin kayak gitu harus gimana? Ya ada sih beberapa. Ya itulah faktor pertamanya pada waktu ketindian itu pasti ya ada kode-kode zennya itu. Zennya itu makin keras, apa itu langsung dilawan lah. Pada waktu zeng udah beberapa kali itu tubuh udah berhenti. Nggak bisa gerak gitu. Belum bisa gerak. Tetapi di situ tidak pada waktu sadar ya guys. Jadi tidak pada waktu sadar, melainkan pada waktu tidur. Udah pada tidur. Ketika setengah sadar itu udah bisa. Udah zeng. Udah zeng. Lah itu pada itu zeng pertama memang harus dilawan dulu. Wah, langsung gitu. Zeng. Wah, langsung dilawan. Karena apa? Terlalu banyak zengnya, itu akan semakin bertambah yang buruk-buruk pokoknya. Makin kenceng. Makin kenceng udah tubuh udah. Jadi zeng itu semacam segel ya. Ya, jadi segel nggak bisa gerak gitu ya. Disegel zeng makin kenceng. Kupingnya. Apa sih zeng? Nggak tahu itu memang kodenya seperti itu. Perasaan zeng itu sampo. Sama zing itu. Udah gitu aja. Ya mungkin gitu aja. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat berzeng-zeng ria. Sampai jumpa di video Kampung Sungapuran TV berikutnya. See you the next time.